setiap hari selama matahari masih terbit. Tidak ada keterangan yang lain menyebutkan bahwasanya jumlah anggota badan itu ya itu ada 360. Dan itu wajib untuk bersedekah. Itu menunjukkan banyak sedekah ya yang harus kita lakukan. Dan rencana di sini Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita ya, bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan. Pertama kan di sini disebutkan ta'dilu ya. Berbuat adil, mendamaikan ya. Bainasna ini sedekah di antara dua orang. Kita berupaya untuk mendamaikan orang yang lagi bertengkar. Itu sudah merupakan sedekah. Ya. Ini Rasul ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya urusan sedekah itu tidak semata-mata dengan harta saja. Ketika bahasanya sedekah. Ya. Sampai ada kan hadis yang menyebutkan kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kita hanya berperan mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, itu sudah dikatakan sedekah. Dengan kata-kata kita. Lalu berikutnya disebutkan oleh Rasulullah, tu'inur rajula, menolong seorang. Naik kendaraan, membawakan kendaraannya. Ya, kalau sekarang memarkirkan saja, membantu memarkirkan, ya, itu sudah merupakan sedekah. Ya. Ini ada kendaraan mau keluar, kita bantu markirin agar tidak nyenggol, agar tidak nabrak, itu sudah sedekah. Membantu membawakan barangnya. Ya. Ini orang lagi naik motor, bawa barang yang banyak, disimpan barang dulu, khawatir nanti motornya terjatuh. Sudah dia naik duluan, kita angkutin barangnya. Ya. Itu hal yang sederhana. Ya. Katakanlah tidak memerlukan kecakapan khusus, keterampilan khusus, dan itu sudah dikatakan sebagai sedekah. Dan di sini disebutkan wal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah SAW, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sedekatun wa kullu tasbihatin sedekatun wa kullu tahmidatin sedekatun wa kullu tahlilatin sedekatun wa kullu takbiratin sedekatun. Wa amrun bil ma'rufi sedekatun wa nahyun 'anil munkari sedekatun. Setiap anggota badan dari seorang di antara kamu dapat berbuat sedekah. Nah, kalimat thayyibah itu seperti apa yang menjadi sedekah? Yang dikatakan Rasulullah SAW, setiap tasbih itu adalah sedekah. Setiap tahmid sedekah, tahlil sedekah, takbir sedekah. Jadi kita membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sudah merupakan sedekah. Itulah kalimat thayyibah, itu berarti mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat zikir. Tahmid, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Itu sudah merupakan sedekah. Dan dilanjut Rasulullah wa amrun bil ma'rufi sedekah wa nahyun 'anil munkar sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah sedekah. Ya. Jadi maksud dari kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Mana kalimat thayyibah itu? Zikir kita. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah sedekah. Jadi kita merespon sesuatu dengan mengucapkan kalimat thayyibah, ya, apa mau dengan subhanallah, mau dengan alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, ya, itu sudah merupakan
sedekah kebaikan yang bisa kita lakukan. Ya. Coba ketika merespon sesuatu mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat yang kasar, itu sudah menjadi kebaikan. Tapi ketika kita merespon sesuatu dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka itu akan menjadi sedekah. Rasul menyebutkan kepada kita, wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Setiap langkah kita menuju sholat juga itu sedekah. Sholatnya belum dilaksanakan sholatnya. Baru berangkat dari rumah menuju masjid saja. Langkah-langkahnya itu menjadi sedekah. Malahan dalam hadis lain disebutkan, setiap langkah kaki kita menuju masjid itu akan diangkat derajat dan dihapus dosa. Ya, melangkahkan kaki kanan diangkat dosa, melangkahkan kaki kiri itu dihapus, dihapus dosa. Angkat kaki kanan diangkat derajat, ya, melangkah kaki kanan, melangkah kaki kiri dihapus dosa. Ya. Itu setiap langkah itu ada nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa dimaterikan. Maka sini ungkapan dari Rasulullah, wa bikulli khatwatin, ya. Setiap langkah wa bikulli khatwatin tamshiha ila shalah shalah. Salatnya belum dilaksanakan, melangkahkan kakinya saja itu sudah menjadi sedekah, menjadi kebaikan. Jadi banyak ternyata pintu-pintu kebaikan itu. Sampai hal yang sepele pun. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, menyingkirkan gangguan di jalanan itu sudah merupakan sedekah. Ya. Itu dalam riwayat yang ini. Nah, melanjutkan tadi riwayat yang tadi ketika menerangkan tentang kalimat thayyibah, ya, tasbih, tahmid, ya, tahlil, takbir, sedekah, lalu amar ma'ruf, nahi mungkar sedekah, Rasul menutup dengan ungkapan wa yujzi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Ya. Ketika Rasul menyatakan setiap anggota badan dari seorang di antara kamu dapat berbuat sedekah, setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Tetapi semuanya itu bisa dicukupkan dengan melakukan 2 rakaat salat duha. Ini menunjukkan juga tentang keutamaan salat duha. Untuk apa? Tadi memenuhi kewajiban sedekah dari setiap anggota tubuh kita. Ya. Jadi dari satu sisi ini menunjukkan banyak pintu-pintu sedekah yang bisa kita lakukan, tidak mesti dengan harta saja. Ketika bicara sedekah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kedua, bahwasanya Rasul menyatakan setiap anggota tubuh kita itu, ya, itu dapat bersedekah, malahan diwajibkan bersedekah setiap hari selama matahari terbit. Ketiga, bahwasanya berdasarkan tadi masih riwayat Imam Muslim, ya, kewajiban bersedekah, ya, anggota tubuh kita itu ternyata bisa dicukupi dengan apa? Dengan melaksanakan 2 rakaat salat duha. Jadi semakin banyak peluangnya dan kemudahannya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa melakukan banyak kebaikan dan kebaikan itu menjadi sedekah. Tentu saja akan menjadi sedekah, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tetap berlaku. Apa syaratnya? Hadirkan keikhlasan di dalam melaksanakan semua amal tersebut dan upayakan
kita melaksanakan amal tersebut berdasarkan petunjuk bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada syariat menentukan ABCD, ya tata aturannya kita ikuti, maka itu akan menjadi sedekah bagi kita. Ya, maka setiap kebaikan itu adalah sedekah, dan jangan pernah menyepelekan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya sekedar menyingkirkan duri di jalanan, itu akan tetap menjadi sedekah, kebaikan yang bisa kita lakukan. Iwah filah rahimakumullah, kiranya itu saja dulu yang disampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Silakan, masih ada waktu beberapa menit lagi. Mungkin ada perlu disampaikan, usul, saran, kritik, pertanyaan, pernyataan, tanggapan, dan sebagainya. Semangat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Demikian tadi teman-teman jamaah semuanya, kita telah mendapatkan pemaparan tentang hadis betapa besar ya nikmatnya bersedekah. Bahasanya di situ sedekah itu tidak terbatas. Kita punya materi, bisa dengan materi, tidak punya materi bisa dengan tenaga, bahkan tidak punya tenaga pun bisa dengan pikiran kita. Bahkan ibadah kita, perkataan yang baik itu menjadikan nilai sedekah dalam diri kita. Baik, silakan jamaah bagi yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau ingin berdiskusi. Alhamdulillah Kang Gugum sudah masuk ya tadi ketika tausiah berjalan. Ada Kang Zainal sama Kang Rizky di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Pak Rizky dari Sukabumi. Saya mau nanya ini aja Pak Ustadz. Kalau nggak salah tuh sempat ada saya dengar ceramah ya bahwa di ayat ayat surat Al-Munafikun ayat 10 apa Al-Jumu'ah saya lupa, yang bahwa orang meninggal itu minta dibalikan ke dunia untuk sedekah gitu kalau nggak salah intinya. Apakah yang sedekah dimaksud ini sedekah jariah apa sedekah yang seperti di hadis ini gitu Pak Ustadz? Itu aja. Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Rizky. Mangga haturan Ustaz. Ya, kaitan dengan itu ya. Itu kan kaitan dengan penyesalan pertama manusia nanti ketika sudah meninggal ya, di alam kubur ya. Itu penyesalannya itu kenapa dulu di dunia tidak bersedekah, kan begitu ya. Itu yang tadi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fa yaqulu rabbi laula akharatani ila jalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Nah, jadi sedekah di sana, sedekah dalam arti apa? Sedekah dari di sana itu sedekah dalam arti mengeluarkan harta. Ya, bukan sedekah dalam arti mana yang luas yang tadi disebutkan dalam hadis yang ke-26 atau ke-25 dari Arba'in Nawawiyah ini. Apa korinahnya? Di awal ayat, wang piku mimma rozaknakum, impakanlah oleh kalian. Ketika bahasanya infak itu pasti urusannya, konotasinya itu adalah harta. Ya, jadi impakanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang maut kepada kamu. Lalu kan nanti orang sudah mati apa?
Rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib ya Allah. Kenapa aku tidak tangguhkan mati itu? Ya, sehari 2 hari saja. Nanti aku pengen bersedekah. Nah, jadi sedekah di sana artinya adalah sama dengan infak dalam arti sedekah dalam arti mengeluarkan harta di jalan Allah. Begitu. Ya. Iya, iya. Iya, Ya. terima kasih Pak Ustadz. Ingat, termasuk sedekah juga menafkahi keluarga itu sedekah harta itu. Ya, jangan disepelekan. Jadi jangan pelit untuk kasih nafkah kepada keluarga. Dan itu nanti dinyatakan oleh Rasulullah itu diantara sedekah yang terbaik itu adalah menafkahi keluarga. Itu, ya. Silakan. Iya, iya Pak Ustadz. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Mana Kang Rizky? Cukup Kang Rizky? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Baik. Saya coba buka satu penanya lagi barangkali atau ingin diskusi. Ada Kang Zainal, Assalamualaikum ada Kang. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Punten, telat itu nujur ada hareeng perangkali jadi Sama ketibaran dong. ngiring kubu sekarang kecapean ya. Jadi ada sedikit pertanyaan, mungkin ini juga hal-hal yang umum gitu yang tapi masih agak samar makna. Kan sering ada istilah zakat, infak, sodakoh, dan di dalam Al-Quran pun ada istilah yunfiku atau sodakoh. Nah, mana yang lebih utama gitu antara zakat, infak, dan sodakoh? Kemudian mungkin bisa sedikit titik di mana perbedaannya gitu. Kan sama-sama memberi juga, sama-sama mungkin bisa berbentuk harta juga zakat, infak, sodakoh. Tapi di manakah yang menjadi titik perbedaannya? Itu saja Ustaz. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ya. Pertama, ya, infak itu ya dibanding dengan sedekah bisa jadi lebih luas, bisa jadi lebih sempit. Ya. Infak lebih sempit dari sedekah karena infak itu harus dengan harta. Nah, sementara sedekah itu lebih luas, tidak mesti dengan harta. Tapi dari segi motifnya, ya kalau tadi apa yang dikeluarkannya, ya infak itu harus harta. Kalau sedekah, ya tidak mesti dengan harta. Kalau dari segi motifnya, ya infak itu, ya meskipun tadi dengan harta, tapi kan motifnya itu luas. Apakah untuk kebaikan, untuk keburukan, tetap itu disebut infak. Ya, motif dan tujuannya itu. Ya, misalkan sekarang gugum nyumbang ya bisa hayang mabok tah dibere ya 10.000 tah ditambahan infak. Misian kencelengge di masjid infak begitu. Ya. Itu kan tujuannya kan? Iya. Tapi tetap itu disebut infak. Kenapa? Dari segi mengeluarkan hartanya apa untuk kebaikan atau untuk keburukan. Dari segi motifnya, infak juga sama umum. Apakah karena kasihan, rasa iba, ya, nih ada nenek-nenek, aduh kasihan nih, diberi saja oleh hukum itu, ya, 100.000 nih, itu, nah, karunyaun ya teteh, ya, gitu. Atau bisa jadi karena apa? Kita tuh senang saja, gitu, ya, karena kita senang. Ya, karena untuk hobi kan, itu senang kita mengeluarkan harta itu karena hobi saja, ya bukan karena rasa iba, tapi kita ada hobi di sana, ada kesenangan yang kita raih di dalam mengeluarkan harta tersebut. Atau bisa jadi kita ada maksud yang lain, ya. Ari kanin ini mah merek teh kusab karunya, tapi ari kana gadis cantik mah merek teh hayang minta nomor telepon, dah gitu. Infak juga itu. Infak. Sama, infak juga. Gitu. Nah, itu segi motif. Nah, sementara sedekah kan tidak demikian. Sedekah itu, ya, pertama, hartanya dari harta yang bersih. Dikeluarkan untuk kebaikan.
niatnya juga harus baik. Ya, caranya juga harus baik, maka itu disebut dengan sodakoh, begitu. Ya, hartanya yang baik, digunakan untuk tujuan yang baik, niatnya baik, dan cara menyampaikannya juga baik. Nah, itu baru disebut sodakoh. Ya. Kalau zakat di mana? Zakat itu seperti sholat, kewajiban yang melekat pada diri seorang muslim. Kesempurnaan Islam kita itu diantaranya adalah dengan menunaikan zakat. Dan kita harus mengusahakan agar kita itu menjadi muzaki, orang yang menunaikan zakat. Jadi zakat itu lebih khusus daripada sodako. Begitu. Ya, itu kira-kira gambarannya Ya, seperti antara sedikit. infak, sodakoh, dan zakat. Kalau misalnya orang kafir Ustaz yang memberikan harta itu bisa dikategorikan infak atau aja yang ngasih aja Ya ngasih infak tapi saja banyak. itu mah. Ya, infak saja. Nggak salah kita mencari infak. Dia mengeluarkan harta. Motifnya mau apapun, kayak ini lagi musim kampanye, ya. Dibagi uang nih 100.000 uang, infak, ya infak. Dia itu mengeluarkan harta, ada mati mengeluarkan harta. Untuk apa? Ya biar nanti dia nanti dipilih kan gitu. Ya. Nah, itu disebutnya infak. Gitu. Itu perbedaannya ya. Yep. Baik, alhamdulillah semakin jelas ya terkait zakat, infak, dan sodako. Baik, satu lagi Kang Zainal, barangkali ada yang mau tanya? Karena tinggal satu ini pesertanya. Oke, tidak barangkali ya. Kalau tidak mungkin izin dari saya, Ustadz. Kaitannya Ya. dengan ada fenomena sekarang gitu ya. Orang demi apa ya istilahnya memperoleh sesuatu, tapi akhirnya sesuatu yang itu asalnya kurang baik, tapi diperuntukkan untuk apa ya untuk sodako misalnya atau diberikan lagi ke orang lain. Misalnya contoh misalnya kalau di zaman sekarang ada orang but-but ngambil misalnya ada sembako dari bantuan sosial dari mana ngambil 10 misalnya tanpa ini. Terus untuk sama dia dibagikan lagi ke orang lain, tapi itu tanpa sepengetahuan pengurusnya ataupun tanpa ya istilahnya mau mungkin menzalimi hak orang lain mungkin di sisi lain, tapi dia berikan lagi ke orang lain bukan untuk dirinya gitu. Kadang di situ kayak pengurus-pengurus desa, pengurus ini masyarakat itu kadang ada juga yang seperti itu, Ustaz. Itu masih kayak hal seperti itu gimana, Ustaz? Ya, oke. Pada prinsipnya kan begini, tadi sudah saya sampaikan. Sedekah itu kan syaratnya ya, pertama hartanya baik, tujuannya untuk kebaikan, niatnya ikhlas karena Allah, caranya juga harus baik. Ya, sederhana sajalah. Ya, Pak Heri dapat harta yang halal, ngasih nafkah ke istri. Jadi sedekah itu kan kalau disampaikan kepada istri dengan cara yang baik. Nih, ya, nafkah untuk bulan ini semoga bermanfaat. Terus caranya baik itu, ya. Nah, itu baru jadi sedekah, ya. Tapi kalau misalkan itu betul lah ini harta yang halal, tapi benar nih makan buat kamu ya, buat sebulan, jangan diamur-amurin, bahasanya kasar, itu nggak jadi sedekah. Hal yang itu saja nggak jadi sedekah. Ya. Jadi kalau gaya apa di film itu gaya apa? Joro atau satu lagi siapa? Yang ngerampok dulu bagi-bagi. Nah, Robin Hood. Robin Hood. Ya. Kenapa ada cara yang batil di sana? Ya, ada cara yang batil di sana. Itu. Menurut kita si A, si B, si C itu perlu. Menurut kita kan. Tapi kan belum tentu. Bisa jadi ada yang lebih perlu daripada menurut sudut pandang kita kan gitu.
Cuma kita nggak tahu, dan orang lain yang lebih tahu. Kalau kita udah ngambil lah buat si A, kalau bisa jadi si B yang lebih perlu itu, dan itu hak si B, ternyata kita ambil, kita berikan kepada si A, kan jadi dolim kita juga. Iya, Atau kita betul. karena kita itu ada si B mah ada pikas sebelum stong dibere lah bikin kasih A. Itu sudah nama tercantum buat si B. Kan dolim juga. Ya. Mm. Ya, gitu. Itulah syarat sedekah itu di sana. Ya. Siap, Ustaz. Baik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat gamblang ya terkait dengan penjelasan hadis ke-25 hadis arba'in ini tentang makna sedekah ya teman-teman jamaah semuanya. Baik, sebelum ditutup Ustaz, barangkali ada closing statement atau kesimpulan Ustaz? Ya, baik. Ihwafillah rahimakumullah. Dari hadis yang ke-26 ini kita belajar tentang keluasan makna sedekah. Dalam arti sedekah di sini adalah sedekah bukan hanya dalam bentuk harta saja. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Meskipun kita hanya dengan kata-kata atau kita menyumbangkan pikiran dengan terwujudnya satu kebaikan, maka itu adalah sedekah. Bahkan dengan satu perbuatan yang itu tidak memerlukan keterampilan khusus, tapi itu akan mendatangkan kebaikan, ya, seperti hanya sekadar menghilangkan gangguan di jalan, menangkan dulu di jalan, itu akan tetap menjadi sedekah yang akan dinilai sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua menjadi mukmin yang ahli sedekah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.